Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 7 ya teman-teman, dari soal UAS 2018 Matematika Bisnis SBM ITB. Jadi di soal nomor 7 ini kita dikasih ada dua buah fungsi ya. Ada fungsi demand atau fungsi permintaan, juga ada fungsi supply atau fungsi penawaran. Yang mana katanya ini tuh sama dengan P juga ya. Deki sama dengan P, SQ juga ini sama dengan P ya, dari pernyataan yang ada di bawah sini. Nah, langsung aja ke soal yang pertama, yang A. Tentukan harga equilibrium. Ya, yaitu terjadi ketika apa? Ketika harga penawaran atau fungsi supply itu sama dengan harga permintaannya atau fungsi demand-nya. Jadi, langkah yang pertama yang kita lakuin ya udah, kita sama dengankan aja. Berarti untuk option A kita tinggal mencari Deki sama dengan Eski ya teman-teman. Deki sama dengan Eski, yang mana Deki itu adalah 220 minus Ki kuadrat. Eski nya itu adalah 148 ditambah Ki kuadrat. Nah ini kita pindahkan jadi salah satu ruasnya jadi 0. Nanti kita punya 2Ki kuadrat ya, 2Ki kuadrat minus 52 ditambah 20 minus 72 sama dengan 0. Iya. Nah, kalau udah kayak gini, nanti ini kita faktorkan kedua ruas. Tapi biar kita lebih sederhana, kita bagi dua dulu ya kedua ruas. Jadi kita punya Ki kuadrat minus 36 sama dengan 0 ya. Nanti ini kita faktorkan, berarti kita punya Ki minus 6 dikali Ki positif 6 gitu kan. Maka kesimpulannya kita ambil yang positif ya. Kenapa? Karena Ki itu kuantitas nggak mungkin negatif ya teman-teman. Jadi kita pakai yang positif, berarti Ki sama dengan 6 gitu. Nah tapi kan yang ditanya oleh di soal itu harga equilibrium ya. Berarti kita harus mencari P-nya teman-teman. Nah untuk mencari P gampang banget, tinggal kita substitusin aja ke salah satu persamaan. Misalnya di sini aku pakai yang Deki ya. Kita tahu kan P itu sama dengan Deki, yang mana Deki itu adalah 220 min Ki kuadrat. Nah di sini karena kita mencarinya equilibrium, berarti Ki-nya itu 6 ya. Kita substitusi 6. Berarti Ki kuadrat berarti dikurangin 36. Maka kita punya harga equilibriumnya itu 220 dikurangin 36, berarti 184 ya teman-teman. Nah berarti terjadi ketika ini satuannya apa? Dolar ya. Berarti equilibriumnya itu di harga 184 dolar. Gitu teman-teman. Ini untuk option A ya. Kita lanjut ke option B. Di option B kita diminta untuk sketsa kurva P sama dengan Deki. Lalu kita diminta untuk mengarsir teman-teman. Mengarsir daerah surplus konsumen bila komoditas dibeli pada harga equilibriumnya. Kemudian tentukan juga nilai surplus konsumennya itu berapa. Nah, kalau kayak gini, berarti langkah yang pertama kita harus gambar dulu nih fungsi Deki. Nah, kita tahu ya Deki itu fungsinya gimana? 220 minus Ki kuadrat gitu kan. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau dalam kita menggambar fungsi ini, teman-teman boleh pakai cara yang dulu waktu kita sebelum UTS ya, yang panjang itu kan. Nanti kita harus nentuin turunan pertama, nanti kita nentuin turunan ketiga, cekung ke bawah atau cekung ke atas dan sebagainya. Nah sebenarnya untuk fungsi kuadrat atau fungsi parabola ya teman-teman, itu punya sifat sendiri. Kalau semisal
aku punya fungsi fx ya, dan itu misalnya ax kuadrat ditambah kotak. Nah ini misalnya fungsinya kayak gini. Nah teman-teman, kalau seumpama a-nya itu positif ya, nanti gambar fungsinya itu ke atas. Nah kayak gini ya. Jadi kalau si variabel a di sini dia positif, maka fungsinya itu parabola ke atas, terbuka ke atas. Sebaliknya, kalau seumpama a-nya itu negatif ya teman-teman, maka kebalikannya, kurvanya itu parabola ke bawah kayak gini. Gitu teman-teman. Nah, sekarang di sini ada kotak. Kotak itu apa sih? Kotak itu konstanta ya, teman-teman. Jadi konstanta di sini itu menunjukkan titik potong terhadap sumbu y. Ya, ini titik potong terhadap sumbu y. Tipot terhadap sumbu y. Nah, kalau misalnya gini nih, aku punya sebuah fungsi misalnya fx sama dengan x kuadrat ditambah 3. Nah, ini tuh artinya ya teman-teman, fungsi ini tuh akan berbentuk parabola dan akan memotong sumbu y di titik sumbu y sama dengan 3. Jadi kalau semisal aku punya gambar grafik kayak gini, misalnya di sini ini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, nanti gambar grafiknya tuh bakal kayak gini. Nah, gitu ya teman-teman, kurang lebih. Oke, ini kurang rapi sebenarnya. Gini ya. Nah, jadi parabolanya ke atas karena a-nya itu positif dan dia memotong di sumbu y sama dengan 3 karena si kotaknya itu 3. Gitu ya teman-teman. Nah, begitupun ini bisa kita praktekin untuk menjawab yang B supaya lebih cepat teman-teman. Jadi kalau seumpama di sini aku punya gambar grafiknya, ya nggak usah deh, jangan pakai ini karena kita butuhnya daerah positif aja ya. Nah, kita perbesar di daerah positif. Jangan gini aja. Nah, kenapa sih kita ambil kuadran 1 aja? Karena ya kita ngomongin permintaan, dan permintaan gak mungkin negatif. Dan kita juga ngomongin jumlah kuantitas juga nggak mungkin negatif ya teman-teman. Nah di sini sumbu x sebagai Q dan sumbu y sebagai P-nya teman-teman. Nah tadi kan kita udah tahu bahwa si Q-nya itu 6. Ini terjadi equilibriumnya dan P-nya itu 184. Oke, sekarang kita gambar dulu grafiknya. Jadi ini kita gambar grafiknya. Ini kan A-nya itu negatif ya teman-teman, berarti bakal parabola ke bawah kayak bentuk yang ini. Oke, nah dia akan memotong sumbu y di titik y yaitu 220. Misal aku bikin 220 itu di sini, 220 di sini, nanti di sebelah sini misalnya di sini ada 184 ya equilibriumnya. Nah tadi kan kalau kita ngegambar parabola kebalik kan kayak gini ya teman-teman. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini lah. Ini parabola fungsi deki. Tapi, karena kita yang diminta cuman sumbu kuadran positifnya aja, jadi kita gambar kayak gini aja. Nah, yang sebelah kiri nggak usah kita gambar, karena nggak ada yang negatif ya, teman-teman. Nah, di sini berarti ini fungsi deki sama dengan 220 minus Q kuadrat. Nah, misalnya si 6 nya itu, bentar, gambarnya jelek. Aku hapus dulu, aku perbaiki. Nah misalnya gini. Nah misalnya Q sama dengan 6 nya tuh di sini. Ya ini kurvanya gambar aku ya seadanya aja ya. Nah ini kan harga equilibrium itu terjadi ketika Q-nya sama dengan 6. Nah yang dinamakan dengan daerah surplus konsumen, ya yang dinamakan dengan daerah surplus konsumen adalah daerah yang ini teman-teman. Nah kenapa sih ini disebut dengan surplus konsumen? Karena
Ini terjadi ketika fungsinya deki, yang mana deki itu kan permintaan. Permintaan itu kan datangnya dari konsumen, teman-teman. Jadi yang aku kuningin ini adalah namanya daerah CS atau surplus konsumen. Gitu. Nah, sekarang kita bakal mencari nilai surplus konsumennya, teman-teman. Caranya gimana? Nah, kita kan kemarin udah ngerjain juga ya di yang 2019 kemarin. Cara mencari luas surplus konsumen itu adalah luas di bawah kurva yang aku merahin nih. Luas di bawah kurva dikurangi luas kotak yang kecil ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini berarti aku kerjain di sebelah kanan ya, di sini. Maka kita punya CS sama dengan luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva berarti kita pakai apa? Pakai integral ya. Integral tentu dari 0 sampai 6. Nah, untuk fungsi deki, karena fungsinya kan fungsi deki. Nah, dikurangi luas yang kotak. Kotak itu kan berarti panjang kali lebar, berarti 6 dikali 184, atau disebutnya ini QE dikali PE, atau sebaliknya ya, Q equilibrium dikali P equilibrium. Nah, ini kita masukkan aja rumusnya, berarti integral 0 sampai 6. Untuk dekinya itu 220 minus Q kuadrat, ya kan, dikurangi QE nya itu 6 dikali 184, gini ya. Nah, ini kita integralin seperti biasa, berarti kita punya 220 Q dikurangin 1 per 3 Q kuadrat ya. Nah, 1 per 3 Q kuadrat. Ingat-ingat lagi ya sifatnya. Q pangkat kubik, sorry, bukan kuadrat. Dari rentang 0 sampai 6 dikurangi 6 kali 184. 6 kali 184 itu 1104, teman-teman. Nah, oke, kita substitusi 6-nya, berarti kita punya, nanti dihitung aja, nanti atas itu dikurangi bawah, maka nanti kita punya 1248. Nanti ya, hitung aja. Dikurangin 1104, maka kita punya surplus konsumennya adalah 8 kurangin 4, 4. 4 dikurangin 0 itu 4. 2 dikurangin 1, 1. 1 dikurangin 1, 0. Berarti surplus konsumennya itu $144, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, ini untuk jawaban yang option B-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ya ke option yang C-nya. Nah, ini aku pinjam dulu deh, biar bisa kita pakai lagi di bawah ya. Oke. Dan aku pinjam lagi gambar soalnya. Bentar. Nah, jadi kita lanjut ke option yang C-nya. Nah, kalau yang C, kita diminta sketsa kurva SQ-nya pada koordinat berbeda. Oh, kalau koordinat berbeda ya udah, berarti kita diminta masih dalam gambar yang sama sebenarnya ya. Masih dalam gambar yang sama yang ini. Tapi kita gambar kasarnya dulu deh, biar gak pusing ya. Nah, kita gambar kurvanya gini. Di sini ada punya Q, di sini ini sumbu Y-nya itu P. Nah, kalau udah kayak gini, kan fungsi SQ itu kan 148 ditambah Q kuadrat, gitu kan. Maka aku kuningin deh. Seperti sifat yang sebelumnya, karena di sini Q-nya positif, berarti dia bakal terbuka ke atas, ya, alias cekung ke atas. Dan karena kotaknya itu 148, berarti dia bakal memotong titik 148. Misalnya 148 itu di sini. Nah, jangan deh, kita ke bawahan dikit.
Nah, misalnya ini kasar aja ya, 148 itu ada di sini. Nah, dia bakal cekung ke atas. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya, dan kita kan diminta di equilibriumnya. Berarti lagi-lagi di sini ada harga equilibrium tadi 184. Dan di sini ada key equilibrium itu di titik Q sama dengan 6. Maka kita tarik garis. Nah, kurang lebih terjadi equilibrium itu di titik ini ya, teman-teman. Di sini nih. Maka lagi-lagi kita cari daerah yang di bawahnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan daerah surplus produsen. Kenapa surplus produsen? Karena kan ini fungsi SQ. SQ itu kan penawaran ya, teman-teman. Penawaran. Yang mana kan penawaran itu kan datangnya dari produsen. Nah, jadinya ini disebut dengan daerah surplus produsen atau disebut dengan PS, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari luas PS, itu gimana sih caranya? Caranya lagi-lagi kita lihat aja gambarnya. Kita tahu, kita kan mau mencari luas yang kuning ini. Yang mana luas yang kuning ini tuh kan luas kotak, ya kan? Dikurangin luas di bawah kurva. Nah, inilah yang dinamakan dengan cara mencari surplus produsen. Luas kotak dikurangin luas di bawah kurva. Nanti tersisakan tinggal yang kuning aja ya. Maka kita tulis ya rumusnya. PS, jangan di sini deh, kita di sebelah kanan aja. Maka PS sama dengan luas kotak, yang mana luas kotak itu adalah QE dikali PE, ya kan? Ini tuh panjang QE. Kalau 184 ini panjang PE. Itu luas kotak dikurangin luas di yang bawah kurva yang warna oranye. Nah, luas di bawah kurva itu berarti kita pakai yang SQ DQ. Ya, ini dari rentang A sampai B. Oke, kita substitusiin. QE-nya itu berapa? 6 dikali 184. Dikurangin integral A sampai B, berarti 0 sampai 6. Untuk SQ, SQ-nya itu 148 ditambah Q kuadrat DQ. Nah, ini berarti 6 dikali 184 itu tadi berapa? 1104 ya. Dikurangin dalam kurung 148 Q, gitu kan, ditambah 1/3 Q pangkat 3 dalam rentang 0 sampai 6. Nah, ini nanti dihitung aja sama teman-teman pribadi. Nanti kita punya ini tuh yang di dalam kurung tuh adalah 960. Maka surplus produsennya itu adalah 1104 dikurangin 960. Lagi-lagi kalau kita kurangin 4 dikurangin 0, 4, 10 dikurangin 6, 4, 9 dikurangin 9, oh ya 10 dikurangin 9 ya 1. Berarti lagi-lagi surplus produsennya itu sama ya, $144. Ini kebetulan aja sama. Artinya apa ya? Artinya ya ini kedua belah pihak adil gitu, balance banget gitu kan, karena surplusnya juga sama gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Oh ya, kalau diminta untuk gambar dalam satu bidang yang sama, oke deh, kita gambar ya. Terakhir. Nah, ini gambar kalau dalam satu bidang yang sama. Tadi tuh aku tulis lagi, kita punya fungsi DQ 220 minus Q kuadrat. Sedangkan kita punya fungsi SQ tadi berapa? 148 ditambah Q kuadrat. Nah, tadi di sini kita punya fungsi sumbu Q, di sini ada sumbu P. Misalnya 220 itu ada di sini. Habis itu 184 itu ada di sini dan 148 ada di sini. Nah, ini misal ya. 184 di sini ada 148.
Nah, di sini sekarang kita gambar dulu. Misalnya, oke, ada di sini ya. Ini titik 6 misalnya. Ini titik equilibriumnya ada di sini. Berarti mereka akan berpotongan di sini ya, kurang lebih. Sedangkan kalau yang fungsi dekinya jelek. Nah, kurang lebih ini memotong tepat ketika Q-nya itu 6 dan PE-nya itu 184 ya, teman-teman. Disinilah harga equilibriumnya. Kita tulis di sini kayak QE, PE. Fungsi yang merah tadi di sini fungsi SQ ya. Fungsi yang biru di sini ini fungsi deki. Kemudian yang aku warnain kuning ini namanya daerah surplus produsen. Ya, aku pakai tinta merah aja. Ini surplus produsen atau aku tulis PS. Sedangkan yang aku warna orenin, jangan oranye deh. Aku biruin juga. Yang aku biruin ini dinamakan dengan daerah surplus konsumen gitu, teman-teman. Set CS ya. Nah, ini ya gambar kurvanya dalam satu bidang, teman-teman. Oke, demikian. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jangan ragu untuk berdiskusi bareng aku. Boleh tulis di kolom komentar di bawah atau boleh juga langsung WA aku ya. Dan kalau seumpama ada pembahasan aku yang keliru, aku terbuka banget untuk masukan dan koreksinya. Thank you teman-teman. Good luck dan semangat buat UAS tanggal 4 Januari nanti. Yo, dadah.